Assalamualaikum, halo sahabat Jurnal Mama. Salam sehat untuk kita semua ya. Kali ini Jurnal Mama mau berbagi sedikit info seputar kesehatan. Mau tahu infonya apa? Yuk tonton terus. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Sahabat Jurnal Mama, kalau lihat gambar ini, tentunya sahabat sudah tahu kan kalau informasi yang mau Jurnal Mama bagikan kali ini adalah seputaran tentang pilek. Pilek adalah kondisi ketika hidung mengeluarkan ingus atau lendir, baik sesekali maupun terus-menerus. Lendir yang keluar dapat terlihat bening, hijau, ataupun kekuningan. Teksturnya bisa encer atau kental, tergantung kepada penyebab yang mendasarinya. Lendir diproduksi oleh saluran udara di dalam hidung yang disebut sinus. Fungsi lendir adalah menjaga kelembaban saluran napas serta mencegah kotoran dan kuman-kuman masuk ke dalam paru-paru. Pilek merupakan gejala dari suatu kondisi atau penyakit. Pada beberapa kasus, pilek dapat disertai oleh beberapa gejala lainnya seperti batuk, bersin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, badan terasa lelah, serta demam. Pilek umumnya sembuh dengan sendirinya. Namun demikian, segera cari pertolongan dokter apabila mengalami gejala-gejala seperti keluar lendir kehijauan atau berdarah hanya dari salah satu lubang hidung, disertai bau yang tidak sedap, dan pilek berlangsung selama lebih dari 10 hari. Penyebab pilek sangat bervariasi, meliputi pilek dapat terjadi ketika virus menginfeksi hidung, tenggorokan, atau sinus. Seseorang juga dapat mengalami pilek apabila terpapar zat yang memicu alergi, misalnya debu, bulu binatang, atau serbuk sari bunga. Kondisi ini juga disebut dengan rinitis alergi. Paparan udara dingin atau kering dapat mengubah keseimbangan cairan di dalam saluran hidung, sehingga memicu sistem saraf di hidung untuk mengeluarkan cairan. Pilek dapat dipicu juga oleh konsumsi makanan pedas, misalnya makanan yang dibumbui cabai, bawang, dan juga lada hitam. Sejumlah obat juga dapat menimbulkan efek samping pilek, misalnya obat tekanan darah tinggi, pil KB, dan obat penyakit jantung. Selain itu, pilek juga dapat terjadi akibat ketidakseimbangan hormon, misalnya dalam masa-masa kehamilan. Pilek dapat diredakan dengan banyak minum air putih dan beristirahat yang cukup. Pada pilek yang lebih berat, dokter akan meresepkan obat sesuai dengan penyebab yang mendasari. Di antaranya adalah obat untuk melegakan hidung tersumbat, baik yang disemprot langsung ke hidung atau diminum. Obat anti alergi seperti chlorpheniramine, fexofenadine, laretadine, dan sejenisnya. Pilek dapat dicegah dengan menjaga kebersihan tubuh dan menghindari zat pemicu alergi, antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan rajin atau rutin mencuci tangan agar terhindar dari kuman penyakit. Selanjutnya, dengan menghindari berdekatan dengan orang yang sedang terkena pilek. Kemudian, gunakan tisu saat mengeluarkan lendir dari hidung dan cuci tangan setelahnya. Kemudian, dengan rajin mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kenakanlah masker untuk menghindari zat yang dapat memicu alergi seperti debu atau serbuk sari. Berhentilah merokok untuk mencegah iritasi dan radang pada rongga hidung. Umumnya, Anda bisa menyembuhkan pilek tanpa harus menggunakan obat medis. Berbagai obat pilek berikut sudah dikenal sejak zaman nenek moyang loh untuk mengatasi pilek.
menariknya, sebagian besar herbal pereda pilek ini bisa ditemukan dengan mudah di dapur rumah Anda. Yang pertama, jahe. Jahe ternyata juga berpotensi menjadi obat pilek alami, apalagi potensi rempah pedas, hangat, sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Jahe efektif melemaskan otot saluran pernapasan untuk melegakan hidung tersumbat sehingga Anda menjadi lebih lancar bernapas. Jahe juga menangkal rasa mual akibat terus-terusan buang ingus atau dahak dan mengembalikan stamina saat sedang tidak enak badan karena pilek. Tidak hanya itu, rempah pedas ini juga memicu sistem imun tubuh bekerja lebih baik untuk mempercepat proses pemilihan penyakit. Siapkan 1 atau 2 ruas jahe ukuran sedang dan cuci sampai bersih. Jahe yang sudah bersih kemudian digeprek atau diparut lalu direbus dengan air sampai mendidih. Saring air rebusan jahe tersebut dan minum selagi hangat. Anda juga bisa menambahkan perasan lemon madu atau larutan gula merah agar menjadi lebih enak. Yang selanjutnya, sebagai pemanis alternatif dari gula pasir, madu ternyata juga menyimpan banyak potensi manfaat untuk kesehatan. Madu bersifat antimikroba yang bisa membantu sistem imun tubuh menjadi efisien melawan peradangan akibat pilek. Jika ingin mengkonsumsi madu sebagai obat pilek alami, Anda bisa minum langsung 1 sendok makan madu pada pagi dan malam hari. Jika dirasa terlalu manis ataupun kental, larutkanlah dalam minuman. Meski begitu, madu tidak boleh diberikan sebagai obat pilek untuk bayi berusia kurang dari 1 tahun. Madu dapat menyebabkan penyakit botulisme pada bayi karena mengandung spora bakteri Clostridium botulinum. Spora yang tertelan dapat memproduksi racun yang berbahaya bagi bayi. Pastikan Anda tidak sembarangan untuk memberikan madu untuk bayi ya. Selanjutnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa bawang putih bisa dijadikan obat pilek alami. Sejarah mencatat bahwa masyarakat pada zaman Mesir, Yunani, dan Tiongkok kuno sudah menggunakan bawang putih sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, termasuk flu dan pilek. Sebuah studi dalam jurnal Clinical Nutrition tahun 2012 melaporkan vitamin C dan senyawa alisin dalam bawang putih membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman penyakit. Sementara itu, vitamin C juga membantu mempercepat proses penyembuhan penyakitnya. Manfaat bawang putih sebagai obat pilek alami paling terasa manjur jika dimakan mentah. Namun jika enggan mengunyah mentah-mentah, Anda juga bisa menumis atau mencacah bawang putih untuk dicampur dalam masakan sehari-hari. Anda juga bisa mengolah bawang putih menjadi sup ayam. Ayam dan bawang putih bisa jadi paduan yang sangat tepat untuk menyembuhkan pilek. Dalam daging ayam terdapat zat yang disebut karcinin yang membantu mengurangi gejala flu dan pilek. Selain itu, uap hangat dari sup ayam membantu melegakan hidung tersumbat. Satu lagi bumbu masak di dapur yang bisa Anda coba sebagai obat pilek alami yaitu adalah garam. Potensinya pun sudah didukung oleh sejumlah penelitian medis. Berbagai laporan penelitian menyebutkan bahwa berkumur air garam dapat membantu mencegah gejala pilek dari semakin parah. Larutan garam dapat membantu mencairkan lendir yang lengket dan menempel di dinding hidung serta tenggorokan. Ini membuat Anda lebih mudah mengeluarkannya sebagai ingus ataupun dahak. Sementara bagi Anda yang sehat, rutin berkumur air garam dapat membantu mencegah agar tidak tertular pilek dari orang lain. Larutkan garam setengah sendok garam dalam 1 gelas air hangat lalu kumur air garam selama beberapa detik dan buang airnya. Ingat ya, bekas air kumur-kumur jangan ditelan. Daun mint juga bisa digunakan sebagai obat pilek alami. Ekstrak daun mint diketahui memiliki cara kerja yang mirip dengan obat dekongestan. Keduanya dapat membantu mencairkan lendir penyebab hidung mampet. Sensasi hangat dari mentol juga berfungsi melancarkan aliran udara dalam saluran pernapasan. Tidak heran jika kebanyakan obat pilek dan flu di pasaran mengandung ekstrak mentol daun mint. Selain dengan berbagai bahan dapur, terdapat juga beberapa cara lain untuk meredakan pilek tanpa harus pergi ke dokter.
Beberapa pengobatan rumahan berikut ini dapat membantu Anda meredakan gejala pilek seperti hidung tersumbat, tenggorokan gatal, bersin-bersin, dan badan lemes. Yang pertama dengan cara menghirup uap hangat. Kemudian minum air putih, memakai bantal tambahan, rajin membuang ingus dari hidung, dan menggunakan pelembab udara, memperbanyak makanan mengandung vitamin C, juga dengan banyak istirahat. Nah, sahabat jurnal Mama, itu tadi beberapa penjelasan seputar pilek ya, yang sering dialami oleh kita tanpa terkecuali. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.